Yuk kita kembali berdoa sebelum mendengar firman. Bapak, terima kasih kalau saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama dengan jemaatmu yang ada gereja ujung bumi. Engkau juga bersama dengan teman-teman di Zoom ini ya Tuhan. Buka mata, hati, dan telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar sabda firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Shalom. Semangat Senin ya. Amin. Gak boleh males ya. Amin. Ada satu tema yang ingin kita pelajari ya bersama-sama pada saat ini. Saya sudah menyampaikan temanya adalah ciri khas orang yang berdoa. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, baik kita umat Kristiani, kita umat Katolik, maaf yang di lapas, apakah masih bisa connect? Connect. Oh ya, karena saya lihat layarnya tadi agak mati ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Yesus, sesungguhnya ada dua hal yang sebenarnya setiap orang percaya itu bisa kerjakan dan bisa lakukan. Ya, dua hal ini adalah satu, berdoa, yang kedua adalah membaca firman. Setiap orang bisa lakukan dan bisa kerjakan. Dan kita masing-masing bisa menjawab dalam diri kita, apakah kita sudah melakukan dua hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh kita itu dengan baik. Saudara, kita akan belajar satu hal tentang doa. Ya, kita akan melihat sebenarnya kita itu sudah berdoa apa belum. Nanti masing-masing bisa menjawab sendiri ya. Oleh karena itu temanya ciri khas orang yang berdoa. Sebenarnya siapa sih orang yang sudah disebut berdoa? Saudara, doa itu adalah sebelum kita membahas ciri khasnya itu apa saja, doa itu sesungguhnya adalah syaratnya yang utama adalah adanya sebuah hubungan. Doa itu kan bentuk komunikasi antara kita dengan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang mempunyai kita. Nah, syarat utamanya adalah ketika kita berdoa, kita harus punya hubungan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Apakah hubungan itu sudah terjalin di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita mau berdoa kita gitu ya, biasanya yang ingin kita sampaikan itu kita tuh pengen sesuatu dan pengen dijawab gitu ya. Secara sederhana itu rata-rata orang memahaminya tuh seperti itu. Tapi sesungguhnya doa itu melebihi dari itu semua. Dan ketika kita itu menyampaikan sesuatu, kalau kita tuh sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tuh tidak perlu khawatir lagi. Kita tidak perlu cemas lagi bahwa Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Saya kasih contoh begini. Kita itu masing-masing punya ibu ya. Kita semua itu dilahirkan dari seorang ibu. Otomatis kita itu punya hubungan yang intim, kita punya ikatan yang sangat dekat dan ikatan yang sangat kuat dengan ibu yang melahirkan kita. Karena kita ini adalah darah daging dari ibu kita. Karena hubungan itu sebenarnya ketika kita itu membutuhkan sesuatu, dengan kita tidak mengatakan pun, ibu kita tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira itu semacam itu gambarannya. Jadi ketika kita tuh punya hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Bapak kita, Bapak itu sudah tahu apapun yang dibutuhkan bagi orang yang menjadi kepunyaannya. Oleh sebab itu yang utama adalah kita harus punya hubungan dulu yang dekat dengan Bapa di surga. Nah, ciri khas apa sih yang disebut orang itu sudah berdoa? Yang pertama, ya boleh dicatat, boleh disimak.
atau nanti diingat-ingat, nanti bisa dihafalkan gitu ya. Saya minta tolong dibacakan dari Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Minta tolong ya, ada yang salah satu yang membacakan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Ya, terima kasih. Jelas ya. Kalau kita berdiri mau berdoa kepada Tuhan, ya, kita harus apa? Mengampuni. Kita ini harus clear dulu. Kita itu harus beres dulu di hadapan Tuhan. Dengan mengampuni siapa? Orang-orang yang pernah menyakiti kita. Orang-orang yang pernah menyakiti kita belum tentu orang-orang yang saat ini ada di dekat dengan kita. Misalnya saudara-saudara yang ada di gereja ya, mungkin teman-teman yang ada di dalam ruangan itu. Belum tentu dengan orang-orang itu saja. Mengampuni kesalahan orang yang pernah melakukan kesalahan pada kita itu termasuk orang-orang di masa lalu yang pernah menyakiti kita. Dia pernah menyakitiku. Dia pernah membuat aku bisa masuk sini, misalnya seperti itu ya. Mungkin orang-orang yang pernah membuat kita itu merasa kecewa. Dengan kita belum mengampuni, artinya kita tuh masih pahit ya. Hidup kita tuh belum beres di hadapan Tuhan. Hidup kita itu belum clear. Hidup kita itu masih memikirkan sesuatu yang duniawi. Kita belum mau mengampuni, itu artinya kita masih menyimpan kepahitan itu di dalam kita. Nah, ketika itu masih ada di dalam diri kita, ya, hidup kita ini belum beres, kita belum bisa disebut orang yang berdoa. Karena kalau kita mau menghampiri Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, ya kita harus memberesi diri kita dulu di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mengampuni sesama kita, mengampuni saudara kita, dan kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tolong dibaca dari Ester 5 ayat 8. Ester 5 ayat 8. Silakan. Ester 5 ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ya. Ini adalah bagian akhir dari satu perikop Ester 5 ya. Saudara, saya berharap nanti saudara-saudara membaca bagian ini lebih utuh ya. Pakai waktu untuk kita rutin membaca Alkitab, dan saya mohon nanti saudara-saudara membaca bagian ini secara utuh. Jadi akan saya sampaikan ya cerita komplitnya dari bagian ini. Mengapa Esther mengatakan itu kepada raja? Saudara, kita itu tahu Esther itu adalah seorang permaisuri. Ya, dia adalah ratu, istri dari Raja Ahasuerus yang saat itu memerintah. Nah, suatu ketika keberadaan bangsa Yahudi yang adalah bangsanya Esther itu terancam. Oleh sebab itu, Esther itu punya semacam beban supaya bangsanya itu tidak dibinasakan oleh raja, oleh karena apa yang dilakukan oleh Hamas. Hamas ini adalah tangan kanan raja ya, dan dia ingin melakukan kejahatan. Dia ingin menumpas semua orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Nah, Esther itu berdiri untuk bangsanya. Dia itu kan seorang permaisuri ya. Kalau seorang permaisuri, sebenarnya dia itu kan punya kebebasan kapanpun dia bisa bertemu dengan raja. Tapi dia menempatkan dirinya itu sebagai seseorang yang berada di bawah raja, seperti kalayak ramai gitu ya, seperti
rakyat yang lain, rakyat jelata yang lain. Jadi ketika raja itu tidak memberikan tongkat, tidak mengacungkan tongkat emasnya itu kepada seseorang, dia tidak berhak untuk datang kepada raja. Karena ketika dia datang, dia akan mati. Seperti Ratu Wasti ya, permaisuri yang sebelumnya itu juga mengalami hal yang sama. Dia tidak mau dipanggil raja, dia tidak mau datang, dia akan mati. Begitu juga ketika seseorang datang kepada raja, tapi raja tidak berkenan kepadanya, dia juga akan mati. Nah, saudara, waktu itu Esther itu berdiri itu seperti rakyat yang lainnya. Dia berdiri di hadapan raja. Tetapi dia itu dari kejauhan, dari jauh, dari tempat yang jauh. Dia tidak mendekat kepada raja. Oleh sebab itu ketika raja itu melihat apa yang dilakukan Esther, dia mengacungkan tongkat emasnya itu kepada Esther. Permaisuri, Esther, kenapa engkau berdiri jauh di sana? Mendekatlah kemari. Apa yang ingin kau minta? Bahkan setengah dari yang ada kepunyaanku akan aku berikan kepadamu. Saudara, dari sini kita melihat ya, kalau ini kita mau menarik dari apa tema kita saat ini. Ketika kita datang kepada seseorang yang sangat ditinggikan, kita datang kepada Bapa kita ya, kita tuh harus bisa memposisikan diri kita di hadapan Bapa. Kita harus bisa merendahkan hati kita di hadapan Bapa. Seperti yang dilakukan oleh Esther. Dia itu bisa memposisikan dirinya itu di hadapan raja yang ditinggikan dan dimuliakan itu dengan baik. Oleh sebab itu, kemudian sang raja ini kemudian memanggil Esther. Nah, saudara, Esther sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu bahwa Hamas itu ingin membinasakan seluruh umat Yahudi, tetapi Esther tidak bisa mengatakan itu. Di dalam ayat 8 tadi dia mengatakan begini. Raja, intinya begini, singkat cerita. Saya ingin mengundang raja untuk makan bersama, tapi Hamas harus diundang. Nah, di situ ketika nanti kita bertemu, jika baik pada pemandangan raja, gitu ya. Esther mengatakan begitu. Jika baik pada pemandangan raja, lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan kepadaku. Kira-kira begitu ya. Jadi saudara, Esther itu memposisikan diri sebagai orang yang sangat rendah di hadapan raja. Dan dia pun mengatakan jika baik yang menjadi pemandangan raja. Dia tidak meminta ini dan tidak meminta itu. Tetapi dia mengembalikan kepada raja jika baik yang menjadi pemandangan raja. Nah, kita tahu ending dari ceritanya ya, akhirnya Hamas yang dibunuh gitu ya, karena dia sudah melakukan kejahatan. Nanti silakan saudara dibaca ini secara utuh ya. Jadi begini maksudnya. Ciri khas orang yang berdoa adalah ketika dia itu bisa memposisikan dirinya serendah-rendahnya. Kita mau datang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah aku tuh bukan siapa-siapa. Aku ini milikmu, aku ini kepunyaanmu. Jadi bukan dengan kita yang Tuhan ini loh, aku tuh sudah melakukan ini, Tuhan aku tuh sudah melakukan itu gitu ya. Tuhan tuh ingin kita tuh datang apa adanya. Kita menghadap tahtanya itu dengan kerendahan hati. Nah, bagian selanjutnya yang menjadi ciri khas ketika orang berdoa adalah, tolong dibaca dari Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Yang ketiga adalah kita ketika berdoa harus penuh dengan keberanian. Berani dalam hal apa? Berani ketika itu kita itu menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, saya mau cerita sedikit ya. Saya itu pernah mengunjungi taman doa yang ada di Cirebon. Ini adalah sebuah taman yang
dibuat gitu ya di salah satu gereja yang ada di Cirebon sana. Nah, di taman itu ada satu spot yang menggambarkan, jadi di taman itu tuh ada semacam tempat kayak tahta Tuhan gitu ya. Jadi itu ada tangganya, tangga ada karpet merah, tangga menuju ke atas. Dan ketika secara mata gitu ya, saya melihat bagian itu tuh saya tuh rasanya merinding gitu ya. Saya itu merinding, saya gini, nanti suatu saat saya itu akan diangkat gitu ya. Jalan ke atas bersama dengan Tuhan, kita seperti naik ke gunungnya Tuhan gitu ya. Di Mazmur itu kan ada ya, Mazmur 24. Kita itu naik ke gunung Tuhan dan Tuhan yang bertahta di sana itu seperti seorang raja yang memerintah seluruh bumi. Dan saya tuh merasa tuh gini, aduh siapa sih saya ini ya? Saya kok bisa itu harus berjalan ke tangga itu untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, untuk kita itu datang kepada Tuhan itu kita harus dengan keberanian. Kita tuh nggak boleh noleh ke bawah. Kita nggak boleh noleh ke belakang. Kita itu tidak perlu cemas. Jangan lagi ada kecemasan. Jangan lagi ketika kita tuh mau datang ke tahtanya Tuhan itu membawa ketakutan, membawa keraguan-raguan. Jadi kita tuh masih dengan apa yang ada di belakang kita tuh kita masih, aduh Tuhan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ketika kita itu menghadap tahta Tuhan, kita tuh harus dengan penuh keberanian. Sehingga di sini dikatakan sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita itu menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika kita itu punya masalah, ketika kita itu punya sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak perlu banyak berkata-kata. Tapi kita harus dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Beberapa waktu ketika kami mengikuti Zoom pengajaran di KKS ya, ada salah satu teman KKS itu yang mengajari kita itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita nggak bisa menyampaikan sesuatu, kita nggak bisa berkata-kata lagi apa gitu ya. Si ibu ini mengajarkan kepada kita tuh untuk kita tuh mengerang gitu ya. Mengerang itu artinya apa? Kita berteriak gitu ya. Kita berteriak dengan penuh, dengan kekuatan kita ya. Berteriak kepada Tuhan. Tapi ketika kita berteriak kita kepada Tuhan, itu yang keluar itu seperti ada bahasa roh, ada kata-kata yang mengampuni gitu ya. Kita itu mengampuni sesama kita. Kita itu mengajak roh Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi erangan-erangan yang kita haturkan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang kita itu mengumpat gitu ya. Bukan kata-kata yang kita tuh menghakimi orang lain. Tuhan dia tuh sudah begini sama saya, dia sudah begitu sama saya. Bukan ya. Bukan kata-kata yang seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita itu menghampiri tahta kasih karunia-Nya, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang pada waktunya. Ada amin? Ya. Bagian ini itu sangat menjelaskan. Ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak cemas lagi, kita tidak ragu-ragu lagi, tidak penuh dengan ketakutan lagi ketika kita datang kepada tahta Tuhan, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Hanya kadang-kadang manusia itu kalau butuh itu pengennya cepat ya. Kalau butuh sesuatu pengennya itu cepat diberikan, cepat dikasih jawaban gitu ya. Padahal Tuhan itu punya cara sendiri. Tuhan itu punya waktu sendiri. Kapan akan memberikan itu kepada kita? Karena apa? Ketika kita itu diberikan sesuatu saat seperti yang kita mau, belum tentu itu memberkati. Contoh ya saudara. Saya ini seorang ibu, punya anak saya masih kelas 4. Teman-teman anak saya itu semua sudah dikasih HP, sudah dikasih handphone. Maksudnya dikasih itu ya diberikan, dia sudah punya
handphone punya masing-masing. Nah, saya dan suami saya itu, kami punya komitmen, kami tidak akan memberikan sebelum umur 14. Ya, tentu saja masing-masing punya ini ya, punya kebijakan. Tapi inilah yang kami lakukan. Jadi kami itu belum memberikan handphone itu kepada anak-anak kami. Kalau ada tugas sekolah yang harus diakses melalui handphone, itu menggunakan handphone saya. Dan itu saya dampingi. Misalnya ada kuis gitu ya dari gurunya, harus mengerjakan kuis untuk matematika. Ya, akan saya berikan lewat handphone saya. Dan saya mendampingi ketika anak saya itu mengakses melalui handphone itu. Karena apa? Menurut saya, menurut suami saya, handphone itu banyak jahatnya daripada baiknya ketika usia anak di bawah 14 tahun. Karena anak-anak masih dengan bebas leluasa, belum punya tanggung jawab mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diakses. Itu contohnya. Nah, Bapak kita di surga juga begitu. Ketika Bapak di surga itu tahu bahwa ketika aku kasih jawaban ini, nanti dia akan lupa sama saya. Nanti saya kasih itu sekarang, dia nanti akan melakukan hal-hal yang tidak aku mau. Kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan itu memberikan pertolongan itu pada waktunya, artinya adalah seperti itu. Jadi yang penting bahwa ciri khas ketika kita berdoa itu adalah kita harus penuh dengan keberanian untuk mendatangi tahta Tuhan, tidak dengan ragu-ragu. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah saudara, kita pernah diajari Bu Ana ya. Bu Ana sudah mengajar tentang selengkap senjata Allah. Sudah belum? Sudah belum? Efesus 6 ayat 11 sampai 20 sudah pernah disampaikan Bu Ana ya. Selengkap senjata Allah. Apa saja? Ada 6. Berikat pinggangkan kebenaran. Betul nggak? Kemudian berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan hati. Kemudian menggunakan perisai iman, menggunakan ketopong keselamatan, dan yang terakhir menggunakan apa? Pedang roh. Saudara, kenapa kita itu diberi selengkap senjata Allah dan jumlahnya ada 6. Nah, sesungguhnya kalau kita itu mau mempelajari dengan lebih jauh, selengkap senjata Allah ini diberikan kepada kita pada saat kita itu berdoa. Tolong dibaca Efesus 6 ayat 18. Yuk dibaca silakan. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Bagian ini, ayat 18, ini menjadi kelanjutan dari ketika tadi kita itu harus menggunakan selengkap senjata Allah. Ketika kita menggunakan selengkap senjata Allah, itu adalah ketika kita itu dalam posisi berdoa yang bersungguh-sungguh. Dan doa itu harus dilakukan setiap waktu. Tidak ada tawar-menawar lagi. Dalam doa dan segala permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Rohnya di sini adalah huruf besar, yaitu Roh Kudus. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara, dari bagian ini kita belajar untuk menjadi penjaga doa. Apa maksudnya itu penjaga doa? Saudara, ketika kita ini
menjadi penjaga doa, artinya kita itu subjek. Kita yang melakukan. Kita yang harus aktif untuk ambil bagian. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, doa yang dilakukan itu harus satu, setiap waktu. Dan kita masing-masing harus punya waktu ya. Kita harus punya waktu untuk berdoa. Dan yang kedua, berdoanya itu adalah tidak putus-putusnya. Tidak putus-putusnya bersama dengan Roh Kudus. Jadi berdoanya itu dengan pengertian, bukan hanya karena hawa nafsu kita, karena aku ingin ini dan karena aku ingin itu, tidak. Menjadi penjaga doa artinya kita itu harus aktif untuk melakukan. Penjaga doa untuk siapa, saudara? Untuk semuanya. Di Indonesia, saat-saat ini sedang ramai dibicarakan, ada ramalan akan terjadi gempa megatrust di sepanjang Laut Selatan. Saudara, dan itu diberitakan setiap saat dan setiap waktu. Bahkan kemudian BMKG itu sudah membentuk tim mitigasi. Jika saat-saat itu terjadi, akan bisa diminimalisir. Saudara, dengan berita ini, apa tugas kita? Kita ini adalah sebagai apa tadi? Penjaga doa. Kita harus berdoa. Kita harus aktif ambil bagian, kita sebagai subjek yang melakukan. Kita harus menjaga doa. Jika ada berita seperti itu, apakah kemudian kita menjadi takut? No. Kita sebagai anak Allah, kita tidak boleh takut dengan apapun itu yang akan terjadi di dunia ini. Karena dunia ini kemudian akan lenyap. Semuanya akan dilenyapkan. Tapi kita ini adalah orang-orang kepunyaan Allah. Kita adalah makhluk ilahi yang kita akan diangkat bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus menang. Kita harus dimenangkan supaya apa? Supaya kita yang ilahi ini akan tetap bersama dengan Allah. Nah, ketika kita mendengar berita itu, berita bahwa megatrust itu akan datang, kita harus berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya apa? Bencana itu dijauhkan, bahkan mungkin diminimalisir gitu ya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, diminimalisir, diminimalkan supaya tidak ada banyak korban. Saudara, salah satu contoh bagaimana kita menjadi penjaga doa untuk bangsa, untuk kota kita, untuk keluarga kita. Jadi menjadi penjaga doa itu enggak hanya untuk diri sendiri. Kita tidak lagi berkutat dengan daftar keinginan diri kita sendiri saja. Tapi kita akan menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi semuanya. Termasuk bangsa negara kita, termasuk keluarga kita, mungkin yang berada jauh dari kita. Seperti tadi ya, WL kita tadi, dia bersaksi, dia berdoa. Saya mau telepon video call kakak saya, apakah bisa diangkatnya? Gitu ya. Misalnya seperti itu contohnya. Dan ternyata diangkat. Saudara, segala sesuatu yang kadang-kadang masih kita khawatirkan, kita masih takutkan, itu akan bisa membatasi kita untuk berdoa. Oleh sebab itu, mari kita tuh menjadi penjaga-penjaga doa. Oleh sebab itu, maka Tuhan itu memberikan kepada kita selengkap senjata Allah supaya kita itu terus berperang. Siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis. Contohnya gini. Bu, ngapain saya doa? Saya tuh masih sakit terus. Saya tuh nggak sembuh-sembuh ini loh, Bu. Ngapain saya doa? Saya masih miskin terus. Saya itu masih seperti ini.
tidak ada perubahan. Ngapain saya berdoa? Ini adalah salah satu contoh ketika iblis itu sudah menduduki hidup kita. Iblis sedang menguasai hidup kita. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Supaya kita itu putus hubungan dengan Allah. Jangan mau ya. Jangan mau kita itu diprovokasi, diintimidasi, diduduki oleh iblis. Oleh karena itu, gunakanlah selengkap senjata Allah ketika kita berdoa, supaya apa? Supaya kuasa iblis dikalahkan. Itulah ciri keempat ketika kita disebut orang yang berdoa. Kita menjadi penjaga doa yang kuat. Seperti seorang pahlawan yang mengalahkan musuhnya. Nah, yang kelima. Yang kelima, cirinya apa sih ketika kita itu sudah berdoa? Tolong dibaca dari 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Tolong dibaca yang keras ya. 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yes. Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Mau semua yang kita doakan itu diterima dan diberikan oleh Tuhan? Pasti Amin. mau ya. Asal apa? Kita ini menuruti segala perintahnya. Ketika kita menuruti segala perintahnya, kita disebut sebagai orang yang taat. Kita taat, mau melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu sudah jelas, yaitu melalui firman-Nya. Kalau kita rajin membaca firman, kita akan tahu perintah-perintah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu enggak hanya dibaca, tapi juga dilakukan, ditaati, dipraktekkan, supaya firman itu menjadi daging, menjadi nyata, kita ini menjadi kitab yang terbuka. Amin. Melalui segala tindakan kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita, orang akan melihat, wow, kalau aku dekat dengan dia, aku sungguh terberkati, aku sungguh sukacita, aku rasanya aman, aku rasanya damai. Amin. Jangan sampai sebaliknya, kehadiran kita itu membuat orang tidak nyaman. Orang melihat kita dari jauh, kita sudah mau menjauhi gitu ya. Ketika kehadiran kita itu tidak dikehendaki orang, itu sesungguhnya yang membuat Tuhan merasa bersedih hati gitu ya. Kalau kita itu menjadi kitab yang terbuka, ketika kita taat melakukan perintahnya, apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikan. Nah, saudara, untuk kita itu bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita itu harus menjadi ciptaan yang baru. Ya, saya akan membaca dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, menjadi ciptaan baru itu adalah, kita bisa menggambarkan gini. Kita itu membuat sesuatu barang dari yang nggak ada menjadi ada, gitu ya. Seperti misalnya membuat bejana dari tanah liat.
Dari tanah yang tadinya itu bentuknya kok kotor, kemudian bentuknya cuma gitu-gitu aja, di tangan seorang pengrajin, tanah liat ini akan menjadi sebuah barang yang sangat indah, sangat baik. Misalnya menjadi sebuah bejana. Bejananya itu mungkin nggak terlihat tanahnya karena sudah dicat, sudah dilukis sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pajangan yang sangat indah. Tidak hanya itu, bejana itu juga bisa menjadi sebuah tempat untuk menaruh sesuatu di dalamnya, ya. Nah, menjadi ciptaan baru adalah sesuatu yang dulunya itu tidak baik, sesuatu yang tadinya itu terlihat nggak enak, kemudian dia akan diciptakan menjadi sesuatu yang indah untuk dilihat dan sedap dipandang. Nah, menjadi ciptaan baru itu seperti menjadi cetakan yang baru. Hidup kita itu dicetak menjadi baru lagi. Bukan sesuatu yang lama, sesuatu yang sudah usang, sesuatu yang kelihatannya itu sudah tidak berguna lagi. Bu, saya kan masih di sini, Bu. Saya itu dianggap orang itu jahat. Saya tuh sudah dianggap sampah oleh masyarakat. Nanti toh saya kalau keluar juga orang belum tentu mau menerima saya. Mungkin kita masih sering diintimidasi dengan hal-hal itu. Kita itu sesuatu yang jelek, Bu, yang usang, yang orang itu tidak mau lagi dengan saya. Mungkin orang ketemu saya takut. Misalnya yang pernah dilakukan adalah membunuh. Nggak mau deket-deket dia lagi, nanti aku dibunuh sama dia. Mungkin dalam pikiran kita seperti itu. Saudara, di dalam Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita itu sudah mau menjadi ciptaan baru, yang lama ya sudah lama berlalu. Kita ini menjadi cetakan baru, cetakan yang diciptakan baru oleh Tuhan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita itu menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tinggalkan saja. Gak usah diingat-ingat lagi. Tapi ya itu, tidak boleh diulang lagi. Ya, jangan sampai kalau sudah keluar, baru beberapa bulan, nggak diterima kok. Saya enak di dalam saja. Terus melakukan kejahatan lagi. No, itu bukan ciptaan yang baru. Itu namanya kita tuh bebal. Kita nggak mau mendengar firman. Kita nggak mau nurut firman. Percuma ya, kita hidup. Kalau kita tuh masih seperti itu. Nah, menjadi ciptaan baru, hidup kita itu harus memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kehidupan di dalam roh. Ada sukacita, ada kasih, ada kemurahan, kerendahan hati. Ya. Sesuatu yang memberkati orang lain itu harus tercipta di dalam kehidupan kita yang baru. Dengan demikian, iblis tidak akan berani lagi untuk menduduki kita. Iblis tidak akan berani lagi mendakwa kita. Karena kerjaannya iblis tiap hari yaitu mendakwa kita. Kalau kita berdoa pada Tuhan. Iblis tuh akan dekat-dekat dengan kita. Dia akan bilang, Tuhan, dia bohong. Tuhan, dia masih jahat kok. Tuhan, dia itu masih manusia yang tidak berkenan di hadapan. Iblis terus akan mendakwa kita ya. Kalau kita itu masih hidupnya itu belum benar. Ada 2 ayat saya bacakan lagi ya. Dari Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11 saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalamnya. Saudara, ketika kita itu berdoa, disebut sebagai orang yang berdoa, itu karena kita hidup dalam ketaatan. Ini yang kelima ya, taat
Ketika kita taat, iblis tidak punya kata-kata lagi untuk mendakwa kita. Jadi kita tuh harus beres. Harus murni. Murni artinya apa? Apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita kerjakan. Menjadi murni hatinya di hadapan Tuhan artinya apa yang keluar dari hidup kita itu juga yang kita dengar dari firman. Jadi kita itu tidak jargoni. Kita bisa ngasih tahu orang, tapi kita tidak mengerjakan. Ketika kita taat, iblis akan lari terbirit-birit, bahkan pendakwa itu akan dilemparkan jauh ke bawah. Oleh karena apa? Surga melihat apa yang ada di dalam hidup kita. Oh, dia orang yang taat. Ketika dia taat, bahkan belum mengatakan apapun, Bapa di surga akan memberkati hidupnya. Dan iblis tidak berani lagi mendekati kita. Saudara, maukah kita disebut orang-orang Kristen yang rajin berdoa, yang berkenan di hadapan Tuhan? Doa sepertinya sesuatu yang mudah, sepertinya sesuatu yang sepele. Tapi jika itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan bisa mengubah dunia ini. Akan bisa membuka surga. Surga akan terbuka. Akan turun ke bumi. Surga itu sudah kita rasakan selama kita itu sudah ada, masih ada di bumi ini. Dan saya berharap kita semua punya waktu ya. Kita semua punya waktu untuk berdoa. Saudara, ada satu kesaksian yang ingin saya sampaikan. Mengapa saya saat ini menyampaikan bagian ini ya? Mengapa masalah doa ini diangkat? Kita harus diingatkan terus oleh Tuhan ya. Nah, akhir-akhir ini KKS itu dalam Zoom pengajarannya itu menggali lebih dalam tentang bagaimana kita itu berdoa dan harus bagaimana berdoa. Kemudian saya juga mendengar dari khotbah-khotbah di gereja saya, itu beberapa pertemuan itu juga mengangkat tentang tema doa. Saya berpikir gini, oh kenapa ya akhir-akhir ini kok terkonfirmasi gitu ya, di gereja, kemudian di KKS, kemudian ketika saya itu membaca ada status teman-teman saya itu tentang doa gitu ya. Saya yakin bahwa Tuhan itu sedang bekerja kuat untuk setiap orang itu mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, suatu kali saya itu dalam malam saya gitu ya. Ketika saya tidur jam 2 itu saya selalu terjaga. Jam 2 pagi itu saya selalu terjaga. Mau saya itu mulai tidur jam 9, jam 10, jam 11, bahkan pernah jam 12 pun saya itu mulai tidur. Jam 2 lebih 10 menit, ini saya ingat terus ya. Jam 2 lebih 10 menit. Ketika saya terjaga, saya melihat jam di kamar saya. Selalu jam 2 lebih 10 menit. Beberapa kali saya mengalami itu, saya bercerita sama suami saya. Mas, kok saya jam 2 lebih 10 selalu terjaga ya berdoa, terjaga ya gitu. Terus dia tuh bilang gini, makanya kalau mau tidur itu doa dulu gitu. Terus saya bilang gini, aku doa kok gitu kan. Tapi kemudian saya itu mendapatkan pengajaran dari Bu Ana. Kemudian teman-teman di KKS itu ada yang bercerita, Bu, saya mimpi begini maksudnya apa, mimpi begitu maksudnya apa gitu ya. Terus saya tuh tiba-tiba mendapat pengertian begini. Beberapa hari ini, bahkan saya itu mungkin udah 2 mingguan ya, jam 2 lewat 10 itu saya selalu bangun. Lalu saya tuh dalam apa ya, hati saya tuh saya seperti melonjak gitu ya. Melonjak kegirangan. Oh, ternyata Tuhan itu mau saya itu punya waktu lebih untuk bersama dengan Dia. Tuhan suruh saya jam 2 lebih 10 menit itu juga berdoa. Doa untuk
bangsa ini. Berdoa untuk berdiri, saya berdiri untuk berdoa untuk kota saya, berdoa untuk keluarga saya, untuk suami saya yang kerja jauh gitu ya, untuk anak-anak saya dalam masa pertumbuhan, dan siapapun akhirnya itu banyak yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, siapa saja yang harus saya doa. Saudara, saya itu belajar ya, kita itu untuk terus peka kepada Tuhan. Tuhan itu maunya apa di dalam kehidupan kita. Nah, bagi saudara-saudara yang masih ada di dalam, harus banyak bersyukur. Oh, Tuhan punya, ternyata kasih saya waktu banyak untuk saya itu bisa berdoa. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, betapapun kesibukan kita, mungkin kita mengatakan waktunya kayaknya kurang, 24 jam kurang, sempatkanlah waktu untuk berdoa dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Amin. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Terus ajari kami ya Tuhan untuk menjadi umat yang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sehingga kami mudah diproses, kami mudah dibentuk, kami mudah untuk diajari, dinasehati, sehingga kami menjadi umat-umat yang terus taat kepada-Mu. Tuhan, ajak kami untuk kami tetap berdoa, berdiri bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi hidup kami, dan sesama kami siapapun yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami manakala kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sampai berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita, kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berfokus kepada Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan perintahku dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, engkau akan diberkati di dalam hidupmu. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau karunia sejahtera. Amin. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia
menyelesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa.